Terus saya tanya, apakah ada ayat yang bisa, kan mereka selalu memberitahu bahwa Al-Quran itu menyempurnakan. Jadi saya tanya sama Edis, selama dia menjadi apologet, pernah nggak ada yang bisa memberitahu ayat-ayat mereka atau ajaran di Al-Quran ya yang tertulis menyempurnakan ajaran atau firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Terus kata Edis, betulnya terjemahan menyempurnakan itu salah, membenarkan malah. Oh, kalau kayak gitu ya percuma. Tidak perlu ada Al-Quran kalau sebetulnya kata di dalam Al-Quran itu terjemahan yang benar adalah membenarkan, bukan menyempurnakan. Terus saya bilang, di situ di netizennya bilang, nenek turun aja kau gitu. Nekat ya. Kalau di sini bilang Bu, tinggal bilang saya bisuin tak, tenang aja. Gabungin teman-teman yang khususnya tamu-tamu saya ya. Iya, saya kan menjaga tamu-tamu gitu ya. Tapi benar ya, ternyata banyak yang begitu aja, yang hanya 1 menit aja atau 2 menit di tempat edis itu bisa menerima inbox gitu ya. Apalagi yang menceritakan bahwa dia murtad ya, pasti terima inboxnya banyak banget. Ya, salam Bunong. Nah, ini penyanyi kita nih, Bunong nih. Semalam atau kapan, Bu? Minggu lalu lo kayaknya. Oh, lama, udah lama. Kirain kemarin malam atau ininya ya. Bunong, nyanyilah Bunong. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Sehat selalu ya. Siapa nih? Natsu. Iya, Natsu. salam guys, salam semuanya. Salam Bu, salam kenal Bu. Iya, Ya, apa yang mau disampaikan Bu? mungkin yang lagi panas sekarang kali ya, kalau diizinkan untuk aku boleh menyampaikan pendapat Bang hostnya. Jadi kan di yang lagi panas sekarang ini kita bisa lihat ada dari sesama apologet yang dari namanya itu Kak Agatha, contohnya dengan Bang Edis gitu ya. Yang dimana kan memang di dalam Alkitab kan tertulis kalau memang Yesus itu adalah hamba daripada Tuhan semesta alam, yaitu Bapaknya. Semua tahu itu kok, tapi Kak Agatha nambah-nambahin. Iya, Yesus itu hamba yang kudus gitu. Hamba yang kudus. Semua orang juga tahu itu kalau Yesus itu adalah hamba yang kudus. Maksudnya adalah memang di dalam Alkitab Bang Edis itu pure mengatakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau memang Yesus itu adalah hamba daripada Tuhan. Dan itu kan pada saat gini loh, banyak banget orang itu menyalahpahamin Bang Edis ya. Banyak banget. Padahal terjadinya perkataan demikian kan pada saat dia itu berbicara dengan orang kadrun ya. Nah, di mana orang kadrun ini kan otaknya cuman sedikit, maksudnya cuma 78 gitu loh. Berarti kata-kata yang disampaikan itu kan nggak boleh terlalu tinggi. Kata-kata yang disampaikan itu kan harus rendah. Maksudnya yang mudah dipahami orang. Sehingga penyampaian itu nyampe gitu. Untuk apa kita berbicara tinggi-tinggi kayak hipotesis, kayak apa gitu contohnya. Sedangkan
yang lawan nih pembicara atau lawan daripada yang teman kita bicara nggak ngerti. Ya Wah, udah, jadi Bang Edis memberikan, iya, Bang Edis menyampaikan lebih mudah supaya semua orang dapat memahami itu gitu kan. Tapi yang menyedihkan itu, itulah celah-celah daripada orang Kristen yang iri untuk bisa mencari-nyari kesempatan menyalahkan Bang Edis. Aku lihat itulah di mana ada keselip lidah atau sedikit aja nggak sesuai dengan yang mereka pikir. Oh ini salah ini. Nah itu dibesar-besarkan gitu loh. Padahal aku paham maksud dari Bang Edis itu, contohnya tuh tentang penyaliban juga. Dia itu kan lagi berdiskusi dengan si Ucup, yang dimana juga IQ mereka rendah sehingga dia memberikan pemahaman yang lebih mudah gitu loh dan yang sesuai juga dengan kitab Alkitab gitu. Tapi ya udah itu digiring tuh sama mereka-mereka itu dan sekarang kita lihat kan contohnya Bang RK, contohnya itu dia. Dia kenapa Bu? Diangkat ya pendeta, diangkat Romo deh. Kenapa? Bang RK yang dia berselingkuh. Oh, Iya jadinya kan siapa maksudnya Bu? kan Bentar. CRK siapa saya nggak tahu ya. ya itu mah udah semua orang share udah dan juga Orang semua orang baru, sudah tahu. orang baru Ya Bu. Siapa CRK Bu? RK itu kalau kalau dari istrinya sampaikan itu katanya Mikael ya di rumah. Katanya Maksudnya dipanggil CRK itu saudaranya Edi sampai adiknya atau apanya? enggak. Jadi RK itu adalah seorang apologet juga, tapi dia Oh, dari Katolik. Tapi aku nggak mau lah menyebut instansinya. Intinya dia orang apologet katanya. urusan disebut. Itu Ya tahu. kan? Kalau Ya. dipaksa harus disebut ya aku harus nyebut gitu loh. Tapi nanti kan Oh, iya. nanti dari pihak sana pada datang menyerang gitu loh. Nanti pihak dari Enggak. sana kita tahu sendiri, Kalau di pihak sini dari kalau ada yang serang-serang di atas sudah tinggal bisuin aja, tenang. Tahu sih. itu Terus? itu iya itu maksudnya. Nanti dari Minayong, Oh. Joseph, semua itu Hmm. datang nanti Hmm. semua menyerang kan gitu loh. Hmm. Padahal maksudnya gini, Hmm. akhirnya seleksi alam gitu loh. Di mana Tuhan Sebentar, menyampaikan sebentar, sendiri. sebentar. Ya, Seleksi alam. Alam ini siapa lagi nih? Nama apa nih? ya seleksi alam. Alam ini dunia Oh, di bumi. dunia. Bukan nama. Iya, Saya kira nama seleksi. iya. Jadi Seleksi saya kira alam nama gitu loh. lagi. Enggak. Maksudnya di seleksi alam gitu. Ya oke. Iya, di Silakan. seleksi alam. Di bumi ini kan kita lagi tinggal nih. Nah, Jadi bumi tahu memang biasanya ibu tinggal di mana nih? Bukan di bumi. di bumi sama kita semua tinggal di bumi. Tapi kan diseleksi gitu loh. Nah, iya. Maksudnya bentar dulu host, aku sampaikan dulu host. Hostnya Iya, mah iya. potong-potong mulu. Supaya jangan Nanti tegang. aku Bu, enggak tegang. Nanti aku lupa lagi aku mau nyampein apa. Enggak sarapan fokus. dulu lah minum aqua supaya nggak lupa. Oh, Silakan iya. Bu, silakan. Bukan jalur langit. Seleksi alam. Maksudnya itu tuh Oh, gini loh. hmm, Misalnya nih ada anak SD ujian. hmm, Nah, di ujian ini mereka itu kan dikasih soal misalnya 100. Tapi ada yang bisa menjawabnya tuh sampai 98 soal. Ya udah hmm, dia lulus, dia naik, dia ranking 1, dia itu seleksi. Nah, ada anak-anak misalnya di dalam kelas itu yang dia cuma dapat 10. Ya udah dia tinggal kelas, ya udah itu masuknya daripada seleksi alam. Nggak melulu soal oh, sekolah, tapi ya semua apa ya semuanya gitu loh. Apa iya. maksudnya itu general gitu loh. Semuanya gitu, secara general Jadi, gitu. ya, jadi si RK kalau tadi ibu contohin berarti nilainya 10 gitu. Bukan. Jadi Oh, kalau dari dalam apologet, hmm, Bang RK ini kan terus mencari kesalahan daripada Bang Edis yang sendal pink hmm, lah, yang hmm. apalah, SSI lah katanya semuanya lah. Semua diberikan segala fitnah
yang itu tidak juga mereka tahu, tapi segala fitnah diberikan kepada Bang Edis gitu kan. Yang SSY, kalau misalnya memang SSY, kitab yang mereka baca juga kitab yang sama. Berarti kan itu sudah menggugurkan kalau katanya SSY. Karena saksi Jehovah itu, SSY itu kitabnya itu berbeda dengan orang LAI punya. Nah, sedangkan kalau misalnya sedangkan kalau misalnya si apa itu si PM ya, siapa itu mata pisau, iya, si MP bilang SSY mengatakan kalau Bang Edis ini SSY. Ya sudah, kenapa pernah kan Bang MP naik ke roomnya Bang Edis? Mereka membacakan kitab yang sama. Berarti kalau misalnya mereka membacakan kitab yang sama mereka, yang sama-sama mereka geledah gitu kan, yang sama-sama mereka pakai, itu sudah menggugurkan kalau Bang Edis itu bukan SSY gitu loh. Tapi maksud aku bukan ke situ. Ntar lari-lari nih kemana-mana nih. Maksud aku ke gini. Misalnya nih. Ada ibu yang cerita, ibu yang bilang lari-lari gimana? Iya, karena hostnya. Hostnya. Shalom. Halo Kak Queen. Ya hostnya aku belum menyelesaikan semuanya. Hostnya potong-potong. Halo. Ibu sapa-sapa dulu deh. Hostnya lagi aja pagi-pagi. Shalom Bunda. Teman. Ya, Halo. salam. Cewek tangguh, salam Nats. Namanya siapa? Natsu. Natsu. Shalom Kak Natsu. Halo. Oh, bukan Bunda lagi Natsu ya. ngapain? Lagi kerja dong. Enggak, Natsu itu yaudah. artinya Selamat bekerja, panas. Bunda. Natsu. Oh iya, baru Natsu. kedengeran lagi suaranya. Kenapa Nat? Iya, bukan nafsu ya, tapi natsu. Soalnya natsu itu artinya panas, makanya ada api di belakangnya. Kalau Oh nafsu, gitu. iya nanti kalau nafsu itu Bang RK, kalau nafsu. Oh wow, baru tahu gitu. Emang Jadi kalau nafsu itu RK. Iya, Bu, Oh. emang kalau Iya. nafsu kagak panas apa? panas apanya panas? Paling panas di tubuh kali ya. Panasnya. Ya, Asik, dipancing-pancing sama hostnya. Kok host lagi aja disalahin orang cuma Separate. betul. Lemang iya. Separate. Aduh, Oke. udah 2 kali di sini. Jadi ibu, Aku lanjutin ya. Aku lanjutin dulu Bang Host. oke silakan Mas, silakan. Iya. Terus Nasib hostnya habis- pagi-pagi teman-teman. Silakan Bu. iya. Terus habis itu banyak sekali gitu kan yang menyalahkan Bang Edis gitu, padahal sekarang terbukti seleksi alam. Ini yang paling aku greget ya Bang MP ya. Semoga dia itu terbukti juga lah. Apa? Semua kebohongannya dia, rasa iri dengkinya dia gitu loh. Karena aku muak sekali loh lihat roomnya dia tuh. Muak. Tapi aku cuman lihat gitu, wow ini dia udah parah sih ini gitu loh. Nah, kalau untuk Bang RK sendiri, sebenarnya aku nggak ada masalah sama dia. Terserahlah dia mau bicara apapun. Cuman dia itu mencari makan atau mencari uang dengan memakai Alkitab gitu loh, dengan memakai ayat. Sedangkan kelakuannya itu sangat-sangat mengherankan gitu loh. Sangat-sangat menyedihkan kelakuannya. Yang dimana gini loh, bagaimana mungkin dia menceritakan kasih Tuhan atau Yesus, yang Yesus ini adalah yang suci, tanpa celah, tanpa dosa. Gak apa-apa sih yang menceritakan itu juga gak apa-apa kalau dia menceritakan firman Tuhan, tapi sesuai juga lah dengan tingkah laku. Lah dia itu udah KDRT, berzina, mengkhianati pernikahan, berselingkuh. Nah, setelah itu si Bom malah menyalahkan istrinya. Kan kocak. Iya, dibilang aku ada lihat videonya si Bom.
katanya istrinya sibuk bekerja. Apapun itu alasannya, bukan berarti si RK selingkuh dong. Kok bisa pula orang yang Sebentar Bu, bom itu siapa lagi nih? iya si bom-bom yang pendeta palsu. Oh, pendeta Pak. Oh, terus Iya, kenapa dia bisa menyalahkan istri si RK? karena menurut aku Hmm? ada banyak sih faktor ya. Faktor yang Ya. pertama, dia itu pengen merangkul Katolik gitu loh. Makanya kan Hmm. habis kejadian itu masuklah si Minayong masuk ke room dia. Habis kejadian itu ya, masuk yang anak Kejadian orang-orang apa nih? Katolik itu pada Kejadian apa nih? Bu, kejadian apa? kejadian di mana istrinya itu mengungkapkan kebenaran kalau dia itu kan live streaming, semua orang lihat loh, banyak yang nonton. Betul. Kok saya nggak tahu? Iya, Ibu nggak kasih tahu sih. Mana? Ibu kasih ya tahu aku saya. juga nggak, aku juga nggak tahu, cuman aku Iya, lihat di ibu waktu nggak live tahu streaming gimana? yang nonton banyak. Enggak, jadi kan yang aku lihat itu penontonnya Hmm? rame, terus di situ Rame. ini RK gitu loh, istrinya itu Hmm. bilang-bilang kayak gitu kan. Wah, Hmm. ini gitulah. Hmm. Habis itu terlihat lah ya kan, terlihat terlihat jelas lah kalau mm, si selingkuhannya itu gitu loh. Ada loh videonya, aku ada sempat rekam. Jadi kalau Cowok misalnya atau mau selingkuhannya? membohongi aku atau mau menipu aku, nggak boleh ya, soalnya aku udah rekam. Udah rekam. Cewek apa cowok selingkuhannya? Ya Bang RK kan cowok, nggak mungkin cowok dong Bang Ion, Nah, itu gimana? saya kan nanya. Iya. Ya. Nah sekarang gini deh guys. Iya, Nah, iya Kang Bray. Bagaimana mungkin? Oh, yang paling tersakiti di situ adalah istrinya karena dihianati. Kok hmm. bisa pula dia yang dinasehatin? Apapun Sama siapa? itu gitu loh. Sama siapa Bu? Mu, nah Sama siapa dinasehatin istrinya? istrinya, ya ampun, Bang Ion ini mah Ya, istrinya si RK malah yang dinasehatin. waduh, Seharusnya RK lah yang dinasehatin karena dia udah berselingkuh. Tinggal waduh. katanya ya, itu kata istrinya. Hmm. Katanya dia itu satu hotel habis check in gitu loh. Kok Hmm. bisa pula si Kak Rosinya yang diapain gitu loh, yang nasehatin, kan nggak masuk logika kan. Harusnya pegawai hotelnya gitu maksud Ibu. Ya seharusnya yang dinasihatin itu si Bom Bom dia sendiri. Hmm. Siapa dia? Saya Iya, kira siapa pegawai hotelnya yang dinasehatin. siapa dia gitu loh. Kata Siapa dia. dia menasehati Hmm. siapa dia menasehati orang yang sedang kesakitan gitu loh. Maksudnya itu Hmm. sedang meratap. Lalu dia datang dengan membawa mulut manisnya penipu dan pendusta itu. Ini si Bom Bom ini ya. Ini Bom Bom ini Baru tahu iya nih. si Terus? iya si Bom Bom ini nih harus dikasih pelajaran sih sebenarnya. Karena menurutku si Bom Bom ini udah keterlaluan. Dia mau membelokkan ajaran firman Tuhan itu. Bagaimana Hmm. mungkin orang yang berselingkuh malah dibiarin dan yang dinasehatin istrinya. Istrinya yang sakit loh. Dia yang berselingkuh. Ya enggak sih guys. Nah, betul. Nah ini ya, ini teman-teman ibu ini aja udah pinter ya. Kalau Jadi, yang aku lihat ya, ya, ya Yesua. Kan dia bilang nih RK mau poligami. Enggak, karena di dalam kekristenan itu tidak ada poligami, beda sama di kadrun. Kalau kadrun kan memang diberikan gitu loh. Diberikan akses karena aku dulu pernah ke Bekasi ke tempat teman aku, bapaknya itu punya 4 istri, jadi semuanya itu dari yang aku lihat ya bapaknya itu punya 4 istri tapi beda-beda rumah. Nah tapi lingkungan mereka itu membiarkan atau lingkungan mereka itu memang ya udah sih gitu loh. Beda kalau di dalam kekristenan kalau ada poligami kan bakalan nggak boleh.
Jadi Bu, ketua atau pendeta atau jemaat kan tidak akan memberikan akses itu. Beda sama kadrun. Kalau Ibu, kadrun ya sudah akan diberikan akses itu. Jadi Ibu, beda jadi guys. dinasehatin siapa sih Bu sebenarnya? Di dalam kasus siapa ini? Di dalam kasus CRK. Iya, siapa sih yang harus dinasehatin? Sebenarnya yang harus dinasihatin itu adalah RK. Hmm, Karena kalau yang aku lihat di narasi daripada istrinya, dia sudah mengatakan, ayo kita bicarakan. Bukan hmm, istrinya tidak mau, atau bukan istrinya mau membongkar aib suaminya, bukan. Tapi istrinya udah bilang 3 bulan yang lalu ya, kalau aku lihat cerita daripada istrinya. Ayo kita selesaikan ini. Kalau kamu tidak mau lagi saya, ya kita selesaikan. Kita bicara dulu sama Romo atau apa. Kan dia bilang gitu. Tapi RK ini hmm. yang menghilang atau dia melarikan diri. Katanya mau pelayanan offline. Ternyata lagi berselingkuh dengan Priska. Gitu loh. Dan gini ya, menurut aku untuk mana tahu nih teman-teman Katolik ada di room ini. Kalau misalnya teman-teman memang benar-benar anak Tuhan, bukan anak Tuhan lah, murid Tuhan gitu loh. Kalau memang misalnya benar-benar salah satu daripada penyembah Yesus Kristus, ya salah, tetaplah salah. Gak boleh. Gini, gak bisa kita karena kita satu jemaat dengan dia, kita membela dia, kita membela yang salah. Tidak boleh, kita harus adil guys. Kita Hmm. harus adil. Jangan karena kita itu temennya dia atau kita temennya satu jemaat dengan dia, satu gereja dengan dia, akhirnya kita membela dia. Tidak boleh, kita harus adil. Kita jangan jangan menutup diri dengan itu. Dan menurut aku untuk sementara RK jangan dulu masuk ke live, jangan dulu live TikTok bikin. Dan sekarang ini RK sebaiknya harus ngapain? Ya dia harus bertobat. Dia harus mengakuin kesalahannya. Saya hilap. Saya juga manusia biasa. Saya meminta maaf terutama kepada istri saya, gereja dan seluruh jemaatnya karena telah melakukan kejahatan gitu loh atau dosa yang besar. Karena telah mengkhianati pernikahan, akui kesalahan. Aku rasa semua orang pun akan menerima gitu loh. Karena karena apa ya? Karena memang nggak ada yang sempurna di muka bumi ini dan bisa Oke, aja semua orang itu jatuh. Bu, pertanyaannya kalau Ibu jadi istrinya, Hmm. Ibu lakukan apa? Kalau aku jadi istrinya RK, Hmm, Ibu lakukan apa? kebetulan aku nggak ada pikiran untuk menikah ya, jadi aku nggak ngerti kalau misalnya jadi Oh, seorang istri itu bagaimana. tadi Ibu Iya, lah jadi aku bicara ketika kalau Ibu misalkan posisinya ada di istrinya RK, ayo. Tadi lancar Ibu. iya maksudnya kan aku kan belum belum menikah, jadi aku nggak ngerti tentang berumah tangga itu bagaimana gitu loh Pak Tapi Ion. nasihatin Kecuali Pak orang Ion tadi Kecuali bisa. Pak Ion ngomong sama orang yang sudah menikah. Kalau Pak Ion Enggak. ngomongnya kepada orang yang sudah berumah gini loh Pak Ion, orang Ya. yang lajang, meskipun Hah? aku bisa, oh kayak gimana kamu kalau jadi istrinya, tapi kan gak ada gambaran itu karena aku belum pernah tinggal satu rumah sama laki-laki, jadi aku nggak tahu. Oh, jadi ibu mesti menikah dulu, baru kasih nasihat. Ya bagaimana aku bisa tahu tentang pernikahan? Karena kalau lajang itu beda dengan orang menikah. Memang Karena ibu kan usianya posisinya RK itu besar. kan sudah punya anak dan istri. Mereka itu Memang sudah ibu usianya berumah berapa tangga. kalau nikah lagi? Aku anak nggak ada, suami nggak ada. Paling misalnya kalau aku jadi pacar contohnya, pacar, oke aku bisa kasih gambaran. Tapi kalau seorang istri itu aku nggak tahu, soalnya belum pernah diberkati, belum Dari pernah tadi, disahkan. bentar. Dari tadi ibu nasihatin si Bom Bom, si RK. Iya, Ibu apologet. apa dari tadi aku menasehati Bom Bom karena menurut aku Bom Bom
melenceng daripada Alkitab. Kan ibu bukan pendeta Melencengnya. palsu. Ibu kan bukan pendeta palsu. Maksudnya? Maksudnya kalau menasehatin atau posisi seperti bom-bom pendeta itu, ibu harus ikut juga pendeta palsu. Ibu kan belum. Aku bohong apa? Bohong Belum apa aku? Ibu belum jadi pendeta palsu. Maksudnya Ih, gimana sih aku nggak paham? Memang ibu. Oke lah, sesama wanita lah. Jangan pas ini, sesama wanita. Kalau ibu Iya, nah itu baru betul sesama wanita. ya oke. Jangan bilang kalau aku jadi istri aku nggak tahu, aku belum tahu. Ngapain? Beda. Apain ya? Iya, Harus tepat dong ya Bu, bener nggak? iya kan Kak Queen. Gimana nih host? Gimana aku mau kalau aku jadi istri? Mana aku tahu? Aku belum berumah tangga, aku belum punya anak, nah belum bersuami. tuh Guys, sampai ditegesin begitu berulang-ulang tuh. Hostnya Iya. harus nyimak. Sama dong sama hostnya, belum rumah tangga juga itu. Panggilnya apa? guys, tapi dengarkan, aku bilang kayak gitu bukan berarti aku mau cari jodoh, bukan. Bukan, Maksudku- iya bukan. Iya, Cuman mendeklarasikan maksudku- bahwa saya belum menikah gitu ya. Bukan, aku cuman mau ngasih tahu kalau aku belum tidak bisa menyampaikan kalau aku jadi istrinya bagaimana karena aku belum menikah, aku nggak tahu posisi jadi seorang Iya. istri Jadi itu seorang Bukan cari bagaimana. jodoh, kalau ada titik temu nggak masalah, dilanjut lah Ibu Natsu. Kecuali nggak mau, aku nggak mau menikah juga. Aku nggak mau menikah secara aku secara Kenapa? pribadi. Kenapa? Mau. Kenapa? Kenapa? Soalnya banyak dramanya kayak gini nih, dramanya banyak. Nah jadi Oh. kalau misalnya nih Kok takut sebelum berperang gimana sih Ibu? bukan Kita takut harus. hidup, bukan Kagak. takut. Hidup mah pilihan. Oh begitu. Kok dikasih Iya. yang enak nggak mau sih? Apa enaknya coba dalam pernikahan? Enaknya apa? Enaknya itu drama, bikin drama gimana? Makanya coba dulu tahu enaknya. Baho, bentar dulu Pak Ion. Apa itu enaknya emang baho? Apa enaknya coba? Enaknya Enaknya apa? di mana sepasang laki-laki dan perempuan memadu cinta, di situlah enaknya memadu Oh, kasih. sepasang laki-laki jadi homo, sepasang laki-laki. Oh Bisa iya, jadi. laki-laki dan perempuan memadu kasih. Laki-laki dan perempuan memadu kasih. Jadi di situ jadinya apa? Maksudnya? Ini Ibu Natsu ini Artinya- susteran ya, kok anti dengan pernikahan? Apa? Wih, siapa yang anti dengan pernikahan? Silakan guys, mau menikah, mau bikin anak 1000 juga silakan. Enggak, Kalau maksudnya aku- suster ya. Ini kan jadi Enggak lah, aku cuma jemaat biasa. bukan host Kan yang di Alkitab kan dibilang beranak cucu lah Bu Natsu. Kalau nggak menikah mana beranak cucu? Di Alkitab juga tertulis. Di sebentar. Alkitab, tar dulu host. Host, biar aku jawab dulu si bahonya host. Ya oke. Nah, di Alkitab juga tertulis di Matius. Tidak semua orang itu menikah. Ada yang karena keinginan diri sendiri. Perlu aku baca. Makanya ditanya, bagaimana dunia ini penuh kalau nggak menikah berumah tangga? Kan Kan dia beranak ditanya, cucu kan lah. udah dijawab. Di dalam Alkitab juga tertulis tidak semua orang itu untuk menikah. Perlu aku baca. Baca dulu, baca. Ya udah baca sendiri Matius. Mana sih disuruh, perlu aku baca, disuruh baca? Ya kamu Baca aja sendiri yang kan? baca biar pintar. Soalnya kan kamu nggak tahu di Matius itu baca. Matius berapa? Pak, Matius ngomong tentang usia berapa pernikahan. sih, Kak? Usia berapa sih? Apa? Usianya berapa? Usianya. Usia aku. Mau ngapain kau? Nanya-nanya usia. Nanya, Amat kenapa janganlah kasar kayak gitu kau janganlah kayak gitu Bu. kita? Enggak, aku kan orang Batak. Aku orang Batak. Jadi kalau aku kau gitu loh, weh. Sebentar. Buru apa dek? Buru apa kau itu? Bertemu orang. Iya, makanya bagus lah. Kalaupun tak ada titik temu kan hanya pendekatan aja, nggak masalahnya itu. Apa bagus-bagus? Di mana kesalahanku? Ini betul-betul ya orang-orang ini ya mencari kesalahanku. Katanya bagus. Bukan mencari-cari kesalahan.
istilahnya bahasanya itu supaya enak, jangan istilahnya kau itu kan kasar kalau di kita itu nggak boleh kasar itu ah. Enggak, mana ada kasar. Kau itu dengkau. Mungkin baiknya Ito. Oh ya udah itu. Iyalah. Dan aku nggak tahu, emang hostnya adalah orang Batak. Kan nggak semua orang Batak di TikTok. Iya, Abang ini kayak sebentar. Kan kadang-kadang kalau saya kagak pada kemana-mana, akhirnya diskusinya. Iya sama hostnya juga dari tadi kan hostnya yang giring-giring tak kemana-mana. Habis itu Lalala. udah digiring-giring kemana-mana nggak terima. Mungkin Ya pertanyaan makanya. host begini, bagaimana kalau ibu kamu mendapatkan perlakuan seperti itu, jadi kamu nasehatinnya seperti apa kepada ibumu? Atau amit-amit ya sama adikmu yang bersuami melakukan perselingkuhan, nasihatnya kayak gimana? Nah itu baru pas. Itu baru pas host. Iya deh. Nah, ya terjadilah mungkin daripada berantem kita. Masa udah nasihatnya 6 kali hostnya disalahin, lihat dari pertama. nasihatnya itu menurut aku ya. Menurut aku nasihatnya itu adalah si suami dan si istri sama-sama menyelesaikan di balik layar, jangan live streaming dulu. Dan mereka itu sama-sama mengakui kesalahan kalau misalnya pernikahan itu mau dilanjutkan. Dan kalaupun tidak, tetap harus saling meminta maaf karena sudah saling menjelekkan satu sama lain. Dan yang kedua, pergi kepada pengajar atau pendeta atau romo. Minta sebaiknya bagaimana, diselesaikannya bagaimana. Kalau punya anak itu berat guys. Makanya aku bilang aku nggak bisa jawab karena berat. Apalagi mereka tuh udah punya anak katanya. Mereka kan kalau istrinya itu bilang gini, kau menelantarkan aku dan anakmu di hutan katanya gitu. Itu berat. Ini bukan soal cinta-cinta. Ini juga soal tentang anak. Ya mana aku tahu. Aku aja mengurus hidupku berat. Mau bagaimana aku mau melihat orang yang berumah tangga, guys. Ntar dulu ya. Berat dong berapa kilo, makanya dibilang berat. Tapi Bukan begini berat loh teman-teman. berat badan. Inilah ya. Ini nih pendukung apa yang care sama Edis TV nih. Narasi-narasi yang dari pertama ibu lancar, ibu nyontek sama kayak saya nih. Nyontek Ya. dari mana dong aku? Nyontek Itu apa? narasi-narasinya lancar betul, gimana udah ditulis tadi narasi-narasinya Aja aku capek-capek. tentang si RK. Oh jadi ibu ini ya salah satu kalau bisa dibilang inilah ya apa penggemar Edis TV, betul. Iya, aku salah satu followersnya Edis TV. Gitu loh. Yang sampai saat ini mendukung dia. Dan kalau ada yang mau membelok-belokkan perkataan dia atau menggiring opini atau menjelekkan dia lewat sosmed, ya aku Ito maju. coba untuk menyadarkan gitu loh. Tapi sejauh ini nggak sadar-sadar tuh bom gimana? Kurang kenceng kali. Iya, Tapi teringatnya Pak Ion udah berapa umurnya ini? Cocok lah bikin pendekatan dulu lah ah. Itu mana pendekatan nggak sadar? apa sih? Pendekatan dengan Boha, dengan Baho. Kenapa host? Dengan hostnya lah. Aku udah berumah tangga itu istri kan di foto. Oh, jadi Baho sama hostnya mau bersatu, memadu kasih. Itu kan begitu kata untuk menyadarkan. Nah buktinya makin banyak aja itu yang masih benci gimana. Ya wajar lah. Karena kan iblis nggak bisa dimusnahkan. Yang namanya iblis susah untuk dimusnahkan karena dunia ini dosa, udah penuh dengan dosa. Udah Jadi jatuh ke dalam dosa. Jadi iblisnya siapa aja? Iblisnya yang membelokkan firman.
Ya maksudnya siapa membelokkan firman, siapa yang Ya tadi siapa itu? aja, mau Siapa? siapa aja yang membelokkan, intinya itu yang membelokkan firman, yang membelokkan perkataan Bang Edis. Maksud Bang Edis bukan kayak gitu, tapi dibelok-belokin. Pokoknya Oh, yang mengajarkan kitab-kitab palsu, nah itu iblis. hmm. Gendut nggak iblisnya? Gendut enggak iblisnya? Mana aku Hmm. tahu. Oh, Intinya itu orang-orang yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan. Orang-orang yang membelokkan firman Tuhan. Orang-orang yang mau melencengkan dari Alkitab. Itu iblis. Bagaimana bentuknya kan aku nggak pernah lihat iblis secara langsung. Aku nggak bisa lihat hantu soalnya. jadi yang selama ini yang membelok-belokkan perkataan Edis itu termasuk nggak? Iyalah, pokoknya Kok iyalah? pokoknya Itu kok iya iyalah? ya Amat kagak semangat gimana sih? gimana tadi? Emang Oke, gimana tadi kalau ngomongnya? tadi ngomong iyalahnya kok pelan amat sih? Enggak, tadi ngomongnya apa sih? Yang membelok-belokkan perkataan Edis TV itu termasuk nggak? Iyalah, Tuh, pelan iya. masuk dong. Siapa aja kak yang membelok-belokkan pernyataan Edis TV? Ya Satu, semua orang yang membelok-belokkan. saya dong termasuk gimana? Emangnya bosnya membelokkan apa? Ya saya kan nggak tahu apa-apa. Ih, gimana sih? Nggak ngerti deh. Capek banget. Udah deh. Thank you ya Yuk, guys. Salam. itu di sini aja ya. Ini sih Pak Bahon sih jadi agak fokus gimana sih si Pak Bahon lah. Jadi host tuh mesti apa ya? Mesti apa ya jadi host ya? Mesti tahu arahnya kemana, ini kemana. Pak Bahon sini ya. Tadi kan dipotong tuh, saya diem tadi ya. Nah ini salah satu yang tadi ya, ibu-ibu yang tadi. Narasinya jago, maksudnya lancar ya narasinya ya. Dalam bernarasi lah. Itu udah bagus tuh ya. Siapa-siapa runut tuh ya. Ya mudah-mudahan banyak seperti siapa? Seperti yang tadi ya narasinya ya. Mana ibu Lancar. nafsunya Pak Ion? Turun dia. Kemana tuh hilang? Iya, hilang deh tuh. Hilang Pak Bahon sih. Kenapa? Ion Aku sih, juga Pak nanyanya Ion, aku bilang dalam. telepon, ada nelpon. Enggak deh udah guys gitu. Coba kita undang lagi lah deh. Ternyata bagus Panggil, panggil. narasinya. Iya Panggil, bagus Bang Ion. sih. Nggak ada nih. Panggil Bu Nafsu. Iya bukannya fokus sih nanya. Tok naik lagi, tok bertemu orang. Ya coba pakai bahasa Batak kali dia mau dipanggil. Bertemu orang, naik itu, naik tokku naik. Apa baru apa tadi Pak Bahon? Baru situ mau orang katanya tadi. Oh saudara namanya itu dong apa? Itu Aritonang. Situ orang juga. Sama istrinya Mr. M itu yang apa itu? PKPK. Coba jambak lagi kalau ada Pak Ion. Nggak ada. Ya salam teman-teman semuanya ya. Ya nggak tahu gudangnya di sini. Narasinya ya udah gape deh dia kalau narasi. Tadi saya mau nanyakan kenapa ambil keputusan nggak mau menikah itu sih yang saya mau tanyakan. Masuk ke akun lah Pak Ion di DM.
Oh di daerah. Ya. Oke teman-teman, teman-teman ada berita apa nih semalaman ya? Saya kagak ini ya. Bukan dulu nih kalau saya lab-lab ini. Coba Iya, kita berita terbaru sepertinya nggak ada ya, hanya itu aja yang dibahas itu masalah klarifikasi itu. ya salam Kak ETH ya. Narasinya bagus, yang saya salut bagus, lancar dan terperinci lah ya. Iya betul. Jadi kita pun kalau ngomong itu, jadi berpikir jangan saya jadi ada alat untuk mengapakan kita kan. Tadi waktu tadi saya salah ngomong tadi kan pas langsung di apanya, langsung di cut dia. MP mau jadi pengacara RK. Sulit, sulit coy. Coba kita dengar ini Yang nih. kemarin, berita yang kemarin Yuli beritahunya bahwa Edis akan apa sih yang kemarin dia mau mengumpulkan dana untuk mengajukan pokoknya ke pengadilan penuntutan, bukan ke apologet tetapi kepada bank dan dukcapil. Itu saya setuju. Wow. Memang kalau kita ikuti memang banknya itu kan kenapa istilahnya privasi orang bisa bocor kan, terlepas siapa yang membocorkan memang harus perlu ditelusuri itu. Kalau soal dukcapil saya belum mengerti apa hubungannya ke dukcapil ya. Karena di Dukcapil itu kan ada data-data kita juga itu macam KTP, ya mungkin bisa ke sana. Juga kali ya. Putar lagi videonya Pak Yon. Ini Pak Yon nih bikin kopi nih, dibuat kopi. Udah selesai Pak Bahon. Udah selesai belum? Udah lanjut. Ditanya udah selesai apa belum? Apanya yang selesai? Kita masih di sini, apa yang selesai? Pak Bahon udah selesai belum bicaranya? Udah dilanjut lah. Pak, udah lanjut selesai lah. Oke, biar nyambung kita. Sering nggak nyambung ya Pak ya, padahal antara guru dan murid ya kan. Ya, menegur Bang Edi sebenarnya. Karena sepertinya dia tidak bisa memelihara anjing-anjingnya ini dengan baik gitu loh. Sementara dia ini adalah seorang yang kalau bisa kita bilang ya, influencer besar karena dengan narasi Edis mendunia. Nah, sebagai seorang apologet yang baik ya, harusnya dia juga bisa memberikan contoh terbaik bagi pengikut-pengikutnya, tentunya ya fans fanatiknya ya, itu dia yang mengaku sebagai apanya gitu, dia jadi majikan berarti mereka apanya lah ya, nggak tahu lah Anjing. Nah itu Kalau mereka mengaku diri mereka itu herder tuh anjing, makanya saya bilang binatang. Ya, sama aja kan, saya kira. Tapi gara-gara Agatha kemarin menghantam Edis, ya menghajar Edis dengan luar biasa, para Gua kata, yang begini-begini teman-teman ya, yang disebut apologet. Ternyata Dia udah mengganti profesi Pak Yon. Dia sekarang dia bibir-bibir apa itu? Bibir plus. nekat yang nyata. binatang ini nggak ada lagi bahan, teman-teman. Nggak ada lagi suatu hal yang harus ya dicari-cari mau lawan. Ya ada suatu kekesalan dari Ibu Naka ini, ya karena akhirnya dibukakan di room binatang.
Setahu saya masalah ini tuh sudah jauh ya, jauh sekali masalah ini udah selesai udah lama. Udah selesai, tetapi Agatha yang bikin framing MP. Ibu yang di sana itu bercerita MP. Itu hak ibu di sana, ntar kita dengar teman-teman kesaksiannya ya. Itu ada di mana ya? Ini Ibu Nakayama ya yang kirim kepada saya, dan ini langsung. Ini adalah pembicaraan voice note dari Ibu Nakayama yang membantu untuk meluruskan ya, bahwa dia juga sebenarnya tidak suka dengan apa yang disampaikan kepada ibu ini kepada Metatron. Ya, jadi tujuannya untuk supaya sekedar Metatron tahu, tetapi memang ada ya. Si chattingan sesudah si Agatha lari, saya berikan sama Amang. Gitu loh. Jadi kenapa ya bisa Amang kasih sharing sama orang? Itu pertanyaannya. Sharing informasi itu sebenarnya salah loh untuk disalahgunakan. Tapi masalah Amang sama si Paslav sama Agatha bertiga tentang uang donasi, seharusnya itu urusan Amang kan sama dia. Gitu loh. Jadi kenapa pula si Elia yang disalahkan tentang menggoreng, men-share informasi itu, sedangkan si Elia nggak pernah loh. Nanti aku akan telepon Elia. Dan setahu saya Amang yang dapat itu. Gitu. Jadi sungguh saya rasa kecewa sekali mendengar sikap-sikap kalian yang sharing kayak gitu. Dan semua gambar-gambar yang dapat dari Facebooknya itu seharusnya kan Amang keep supaya dia, si Agatha, siapa dia sebenarnya, kan begitu tujuannya, bukan untuk mengaibkan gitu loh. Gitu aja sih pertanyaan saya. Ya, jadi ini saya akan berkomentar duluan ya. Sebentar, saya cari videonya ya. Tadi si MP bilang itu voice note ya. Kalau voice note pribadi ya teman-teman. Videonya apa kemarin saya puterin ada di, masih inget nggak teman-teman? YouTube mana ya? Waktu dia kesaksian di mana ya teman-temannya? Ibu itu ya. Sebentar ya. Oke lah, kita puterin dulu ya sambil saya cari ya teman-teman ya. Akan Kanjeng Raja. Baik, kalau saya dengar dari apa yang disampaikan dari Ibu, ini Ibu Nakayama ya yang kirim kepada saya, dan ini langsung, ini adalah pembicaraan voice note dari Ibu Nakayama yang membantu untuk meluruskan ya, bahwa dia juga sebenarnya tidak suka dengan apa yang disampaikan kepada ibu ini kepada Metatron. Ya, jadi tujuannya untuk supaya sekedar Metatron tahu, tetapi memang hal yang membuat jadi permasalahannya karena udah terlanjur di-share. Ini membangun kepercayaan kita kepada orang ini memang harus dijaga, apalagi tentang orang lain, teman-teman. Ini menjadi pelajaran buat kita semua supaya dalam hal seperti ini tentang pribadi orang, tentang informasi data pribadi orang itu tidak bisa asal di-share kalau memang tujuannya bukan untuk melakukan share, tetapi untuk pribadi kita aja. Ya, ada suatu kekesalan dari Ibu Naka ini ya, karena akhirnya dibukakan di room binatang. Setahu saya masalah ini tuh sudah jauh ya, jauh sekali masalah ini udah selesai udah lama.
Tapi gara-gara Agatha kemarin menghantam Edis, ya menghajar Edis dengan luar biasa, para binatang ini nggak ada lagi bahan, teman-teman. Nggak ada lagi suatu hal yang harus ya dicari-cari. Mau lawan, mau mereka aja majikannya aja udah babak belur dia. Mau mereka aja majikannya aja udah babak belur dihantam oleh Edis. Inilah ya framingannya segitunya ya. Iya, perimengan CMP itu. Framingannya diputar balik. Akhirnya sebut satu nama bahwa si MP nggak percaya Metraton. Kalau teman-teman yang dibawain nama si MP gitu ya, dia sebut nama Metraton lagi. Bisa dibayangin ya. Saya lagi cari videonya yang tentang kesaksian itu di mana sih ya? Kemarin lupa saya tuh kagak simpen ya. Di YouTube mana ya? Di Ragam apa gimana ya? Sebentar teman-teman. Iya, sama Pak Ion yang ada sama kami cuma dengar-dengar nih Pak Ion. Maklumlah, sabar-sabarlah dengan pengikutmu. Majikannya babak belur dihantam Edis. Yang betul. Sorry. Kebalik. Majikannya Edis dihantam oleh Agatha maksudnya. Kapan pula dihantam Agatha? Inilah si MP ini. Dipikirnya orang pada bodoh semua. Sowat gitu loh. Kadang-kadang dihantam. Bingung teman-teman ya. Kadang-kadang ntar disangka so pinter lagi saya. Kita penikmat aja deh. Kayak jangan kebolak-balik. Benar. Ini direvisi langsung bagus. Ya. Jadi majikannya saja yang pengajarannya dihantam oleh Agatha, ya. Bagaimana yang binatang-binatang ini yang nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab? Artinya hanya kepanasan dan masalah. MP dari dulu 3 tahun yang lalu gue tantangin lo debat lo, dia ketakutan. Sesama Kristen jangan deh. Kalau Agatha anak baru, taruh gue lawan juga begitu menang. Ion, kenapa lo lawan? Agatha kan baru. Itu ya. Bahkan sekelas Pak Erben aja disuruh bertobat teman-teman. Ya. Ya begitulah memang karakter orang ya kan. Begitu tidak sepaham mereka. Aduh. Ini pun pecah juga nih itu. Kalau tak ada masalah MP sampai si Agatha pecah juga. Begitu juga PBB sama Agatha kan itu dulunya kan nggak akur-akur banget itu. Jadi karena ada masalah ini saling mendukung lah mereka untuk melawan Edis. Salve, terkait video yang beredar ya, yang dilakukan oleh istri saya ya. Saya pikir itu hanya sebuah salah paham ya teman-teman ya. Sebuah salah paham karena mungkin kecemburuan yang begitu luar biasa. Ya, itu yang pertama ya teman-teman ya. Pertama ya. Karena kalau saya melakukan tindakan seperti itu akan runut pada tindakan pidana. Ya, tindakan pidana. Jadi kalau saya salah silakan buktikan saja di kantor polisi ya, itu tidak menjadi sebuah persoalan ya, dan saya siap dipenjarakan kalau memang saya salah. Dan yang kedua ya, saya bertemu dengan orang ada maksud dan tujuan, dan itu pertemuan saya itu di ruang publik, tidak di kamar hotel, tidak di tempat privasi ya, karena saya ada tujuan ingin melaporkan orang-orang yang mendoxing saya. Jadi saya mencari orang yang ingin menjadi saksi ya, 2 orang saksi untuk melaporkan orang-orang yang mendoxing saya, itu di Kapolda. Jadi saya bertemu dengan 1 orang saksi, saya mau bertemu lagi dengan saksi kedua, membuat sebuah laporan di Kapolda Kupang ya, tetapi disalahpahami ya oleh
Ya itu ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Dan kalau memang saya bersalah, ya saya siap dihukum, ya dibuktikan. Karena itu sebuah tindakan pidana kalau memang saya salah. Ya, mungkin seperti itu saja ya dari saya. Oh, poin ketiga. Saya tidak tahu ada maksud dan tujuan apa, tapi mungkin praduga ya. Ada orang yang menunggangi semua ini, ya. Karena saya selama ini hanya membahas dan mengejar pengajaran Edis dan merasa terganggu. Ada orang yang ingin menunggangi, ya, mungkin menunggangi istri saya. Ya, entahlah dengan bayaran atau apa saya kurang tahu, ya untuk menjebak atau menghancurkan saya, ya mungkin seperti itu. Tapi itu masih praduga tak bersalah, ya praduga ya. Mungkin sekian dari saya, ya biarkan saya urus urusan saya, masalah saya urus masalah saya. Teman-teman jangan melakukan sebuah framing ya. Sarapan saya seperti itu, ya. God bless you. Saya mau tanggapinnya videonya si RK yang ini. Jadi saya menyimpulkan ya guys, dengan dia masih berani mengklarifikasi dengan hal-hal yang lebih kebohongan lagi, ini bagi saya si RK nggak ada perubahan ya. Dia bilang kecemburuan saya yang terlalu tinggi, udah jelas-jelas ya. Perempuan ini nih, saya udah nasihati sekali, 2 kali, 3 kali. Yang pertama-tama saya nasehatin, saya bilang apa? Gak baik kayak gitu, oke? Semua orang punya masa lalu, bahkan saya sendiri pun bukan orang yang sempurna. Tapi apa? Saya juga punya masa lalu, tapi saya belajar dari masa lalu saya untuk gak mengulangi. Saya bilang gitu sama dia. Apa kata Priska, pacar kamu itu? Dia bilang, oh iya kakak, saya juga menyesali ini. Oke. Terus yang kedua kali saya samperin lagi, dia mengaku udah gak ada hubungan. Nah ini yang ketiga kali, kamu bilang bertemu dengan orang, kamu bilang pelayanan offline. Bertemu dengan orang apa? Itu udah jelas-jelas selingkuhan kamu. Ya, udah jelas-jelas selingkuhan kamu. 2 minggu lalu kamu lari dari rumah, kamu pergi ke Larantuka. Saya sebagai seorang istri, saya mencari suami saya. Kamu menyambut gak kedatangan saya ke sana? Yang ada kamu apa? Meronta-ronta, marah. UC 1000 isotonic dengan elektrolyte dan 1000 mg vitamin C.